Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama di Majelis Ilmu Padepokan Pendawa 5 dengan harapan dengan sedikit mendapat pencerahan pengetahuan lahir dan batin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendekati tujuannya saja agar lebih cepat. Sebelum acara inti dimulai dengan diskusi ringan kita tentang seputar Indramayu Tempo dulu, akan lebih baik jika diawali dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Kiranya surat Al-Baqarah ya? Ya. Mas Jaki silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jaki. Tadi Al-Baqarah tadi ya. Ya, ini sudah sangat bagus sekali. Bagus. Saudara-saudaraku sekalian, untuk lebih mempersingkat waktu diskusi kita, santai, wejangannya sambil wedangan. Iya. Wejangannya santai saja sambil wedangan. Boleh dengan bahasa ibu, dengan bahasa sehari-hari. Saudaraku sekalian, kita akan bersama-sama membuka diskusi ini dengan meneropong Indramayu Tempo dulu, berarti 1500 tahun yang silam, dan akan kita diskusikan sekarang. Memang membedah sejarah masa lalu ini terasa sulit karena memang terselubung oleh waktu yang silam,
terselubung oleh waktu yang sangat lama yang tidak pernah kita kenal sebelumnya. Lama banget. Iya, lama banget. Tapi tidak ada salahnya kalau diskusi kita pada malam hari ini, ya, ini mengingatkan kembali, ya, perjuangan para leluhur soleh kita zaman dahulu, yakni Raden Arya Wiraludra. Tentu saja mengenang jasa-jasa beliau ini, ya, akan lebih arif, ya, akan lebih bijak. Apa sih kira-kira yang dibawa oleh Arya Wiraludra itu, dari mulai aspek ekonomi, aspek budaya, dan agama tentunya. Nah, ini akan menjadi titik tekan dalam obrolan kita pada malam hari ini. Baik, kita mulai saja. Indramayu ini adalah rumah gedong kita sendiri. Hasilnya Indramayu ini kalau disadari rumah gedong kita sendiri. Jadi mustahil kalau kita merusak rumah yang kita bangun sendiri. Apalagi ini rumah ini warisan leluhur soleh kita dari Mbah Arya Wiraludra. Ya tentu saja harus dipelihara, ya, kudu diopengi, kudu dirawat, dijaga, ya, aja sampai anak sing rusak. Dengan cara-cara merawat, menjaga, memelihara, melestarikan, nah, rumah gedung kita ini, tentu saja ajarannya pun dari beliau Mbah Buyut Wiraludra ini harus kita gali, sekalipun dengan cara-cara yang sangat sederhana sekali. Seperti kita ini memang obrolan biasa, obrolan ringan, sangat sederhana. Saudara-saudaraku sekalian, jika Indramayu ini memiliki potensi besar, memiliki kandungan energi alam yang luar biasa, memiliki sumber daya manusia yang bagus dibanding keturunan dari Pulau Mas. Ini generasi kita ini sejatinya generasi yang cerdas. Ya tentu saja bukti-buktinya ya berdiri bangunan-bangunan raksasa di sini. Ini di antara, nah, ini benua Asia di Tenggara, tentu saja yang paling menonjol, nah, sumber daya alam, sumber daya manusianya di sini. Sekalipun kita masih mengimpor, nah, keluar, ya, nggak masalah. Berarti sangat besar, ya? Sangat besar potensinya. Tentu saja ini harus kita syukuri bersama dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh dilupakan. Boleh dengan tasakur, dengan rasa syukur yang sehari-hari harus kita mukodimakan di depan. Saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, mulai hari ini tentu saja program kerja Padepokan kita ini, ya, akan mengarah ke hal-hal yang bersifat spiritual mistis barangkali ke sana. Ya. Boleh hadirnya keyakinan mistik juga boleh, ya, ada sensasi mistik. Tapi di sini bukan laboratorium mistik, ya, tetapi tempat berkumpulnya, ya, para salik yang mau mempelajari ilmu batin. Sekali lagi, tempat para salik yang ingin mempelajari pengetahuan batin. Mas Jaki tahu belum apa salik? Belum tahu tuh. Salik ini adalah pengamal suluk. Nah, ini dalam rangka bada suluk. Iya, masih dalam pelatihan, masih dalam rangka pembelajaran. Yang boleh nanti karena ini dalam kondisi belajar, silakan tanyakan apa yang belum diketahui, tapi terhubung dengan Indramayu tempo dulu dan sekarang. Jadi bagaimana kita membandingkan Indramayu zaman Mbah Buyut Wiraludra dengan kondisi sekarang yang sudah dikenal sains teknologi yang canggih. Nah, itu kira-kira pengantarnya seperti itu saja. Oke,
silakan yang bertanya dimulai dari yang sebelah kanan saya supaya lebih santai. Boleh bahasanya bahasa lokal nggak apa-apa. Ya, kenalkan, nama Asep, asal Canggalosan. Iya. Ya, mangga Kang Asep. Bentak konti. Iya, mangga. Awalnya anak budaya di Indramayu itu kepingin sih. Iya, iya. Iya, makasih Mas Asep. Ini memang pertanyaan yang sangat sederhana. Kita jelaskan dulu tentang makna budaya, Mas Asep ya. Budaya itu berasal dari kata budi dan daya. Budi dan daya. Budi artinya pekerti dengan kesadaran yang terjaga. Nah, jadi budi artinya apa? Pekerti dengan kesadaran yang terjaga. Artinya terbimbing. Nah, terpelihara, terkontrol. Ini kalau sudah terjaga berarti eling, sadar kan. Kemudian daya artinya kekuatan, kemampuan. Jadi bagaimana seorang salik mencari suluk ini ya, mengamalkan ilmu yang sejati, yang hakiki dengan cara beradab. Ya tentu saja berbudaya. Nah, budi dan daya. Budi artinya pekerti, daya artinya kekuatan. Kuatnya pekerti di dalam bangunan Islam disebut makarimul akhlak atau akhlakul karimah. Saudara-saudaraku sekalian, harus kita ketahui bersama bahwa terbentuknya alam pikiran budaya di bumi Indramayu ini sejak awal Islam ini dibawa oleh para leluhur soleh kita. Tentu saja lewat caranya cara berdakwah. Ada lagi yang dengan cara dagang. Nah, dengan cara ya macam-macam. Dengan tujuan-tujuan yang memang bagaimana tujuan mengakidah makna ibadah. Itu tujuan awalnya. Kemudian apa yang diajarkan dalam konteks budaya ini? Para leluhur soleh kita di Indramayu ini ya, yang maha utama sekali Mbah Buyut Wiralodra mengajarkan melalui cara observasi mistik. Nah, tentu saja yang alamiah ini harus kita ilmiahkan di zaman sekarang. Artinya ketika kita memahami mistik, orientasinya harus ke matematik. Nah, harus ke matematik. Jadi kalau misalnya Mas Jaki beli rokok di warung, rokok yang dibeli Mas Jaki Jarum Super, artinya ini setiap tampilan aksaranya Jarum Super pasti akan selalu mewakili angka. Nah, angkanya berarti 18.000. Kalau masih di warung ya tentu saja gaib, mistik. Ya, karena tidak ada di sini. Maka dari itu setiap makna mistik ini pasti orientasinya ke matematik. Kalau sudah ada 18.000-nya, beli di warung bisa ada di sini, udah nggak gaib lagi, udah nggak mistik lagi. Artinya sudah ilmiah. Nah, kira-kira seperti itu. Melalui observasi kalimat yang bertuah, yang memang dikemas dalam bentuk ada yang mantra, jampi-jampi. Kan tujuannya tahu nggak Mas? Apa Mbah Buyut kita mengemas ya, makna mistik masuk dalam dunia budaya ini ya, sampai orientasinya ke matematik. Tahu belum kira-kira? Ya, mari kita jelaskan bersama sambil belajar, sambil ini sama-sama belajar saja. Saya tidak bermaksud menggurui, ini hanya obrolan ringan di Padepokan. Kira-kira begini, jampi-jampi dan mantra itu dibentuk, dicatat, ditulis dengan tujuan sebagai doa. Sekarang apa tujuannya? Nah, apa tujuannya? Membaca doa melalui jampi
mantra-mantra itu, nah, tujuannya hanya untuk membangkitkan kekuatan pikiran. Bolehlah kalau orang zaman sekarang menyebutnya sugesti ya, untuk membangkitkan kekuatan pikiran. Jadi jampi-jampi dikemas dalam bentuk macam-macam, ada jampian mantraan, itu tujuannya membangkitkan kekuatan pikiran. Ya tentu saja perlu media lain, seperti misalnya boleh mengkonsumsi media menyan, atau boleh pakai hio, atau pakai apa tadi, madat, boleh. Itu untuk merangsang saraf-saraf otak kita ya, supaya fresh. Nah, ini amber aja mumet pikirannya, amber jembar pikirannya. Boleh dirangsang ya, boleh dirangsang dengan wewangian, boleh dengan wewangian. Yang nggak senang mungkin menyan, bolehlah pakai minyak wangi, nggak apa-apa, tapi jangan yang beralkohol. Mbak kasih nganggo alkohol, wanginya sendiri. Iya. Ya, boleh pakai itu juga boleh. Yang penting saraf otak kita dirangsang supaya pikiran kita bisa jembar, engkau bisa aktif. Jelas, Mas? Nah, memang rada aneh. Namun ana wong kang nyulet minyak, nyulet madat, ya apa maning bual bae ngebul. Nah, dikira undang-undang setan. Padahal ini metode klasik, ya, suatu media yang sangat kuno, yang sebenarnya manfaatnya harus kita rasakan sampai sekarang. Nah, yang jadi presiden, yang jadi menteri, yang jadi bupati, yang hebat-hebat, ulama-ulama, produk-produk minyak. Di Jawa ini umumnya produk minyak. Dari kecil orang tuanya itu memang membakar minyak. Saraf otaknya terangsang. Nah, sehingga tidak perlu belajar dengan buku-buku yang numpuk juga, karena saraf-saraf otaknya stabil. Sehingga apa dampak positifnya? Oksigen di dalam otak kita pun menjadi stabil. Kalau oksigennya stabil, insya Allah jauh dari penyakit aduh singkok corona. Corona. Karena oksigen otaknya stabil. Mangga silakan, yang berminat. Nah, ini tidak diharuskan. Silakan yang berminat boleh. Coba pakai madat. Pakai madat boleh, pakai minyak boleh. Ada yang penting untuk dijelaskan di sini, Mas, tentang budaya tadi. Bagaimana sih ada mantra-mantra, ada jampi, ada ritual-ritual. Itu tujuannya untuk mendidik, hanya untuk exercise, untuk melatih, supaya terbiasa dengan kesendirian. Ketika seseorang sendiri dengan ritual, misalnya meditasi, bolehlah dengan hujulah, dengan holwat, dengan tafakur, dengan tafa, boleh dengan sholat juga boleh. Nah, itu tujuannya kita dididik oleh para leluhur kita ini supaya belajar jujur. Mangga dipraktekkan di rumah, sampean sendirian, dewekan, yang pekan mawon, bikin jurnal itu jujur kabeh, diakui kabeh. Sing makanan, sing makanan ya jujur. Hati akan mengatakan kejujuran, tidak ada yang ditolak. Lagi melakukan kekeliruan pun ya, ketika seseorang dalam kondisi sendirian. Nah, tentu saja ini membutuhkan media-media yang sangat penting untuk kita sehari-hari. Supaya apa? Media ini digunakan. Nah, supaya kita fresh, supaya aja depresi. Insya Allah corona mabur rangka. Ya, itu bukan sekedar dengan itu, tentu saja awalnya dengan jiwa. Kenapa soal corona ini kita bicarakan juga di sini? Nah, karena ini terhubung dengan fungsi keilmuan di Padepokan yang harus menjelaskan itu. Ketika jiwa kita kuat, nah, insya Allah segala macam penyakit akan menjauh. Makanya dulu dalam waktu saya kecil, dalam nyanyian sekolah itu ada nyanyian Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah
badannya, jiwanya yang harus dibangun dulu lebih awal, baru nanti badannya. Ada lagi mensana in caparo sano, di dalam jiwa ya, yang kuat terdapat badan yang sehat. Jadi karena jiwanya kuat, ya otomatis kebal, imunnya juga kuat, ya, ketahanan tubuhnya juga bagus. Ya tentu saja ini dalam bingkai budaya. Ya. Mudah-mudahan penjelasan yang sangat sederhana ini bisa membawa manfaat, Mas. Terutama untuk yang mendengarkan mungkin di channel YouTube. Nah, bisa saja kalau senang subscribe atau like dan oke. Ya. Nama saya Johan, asal dari Tipar Kanan, Arab Takon. Kan Indramayu kan sumber daya minyak dan gas. Nah, bisanya terkenal se-Asia Tenggara tuh gimana ternyata? Makasih. Mau pertanyaan sing jarang kita konakan uang. Ya, sangat bagus. Kita jawab tentunya dengan meneropong fakta dari 1500 tahun yang silam hingga sekarang. Tentu saja ini terjadi melalui proses internasionalisasi. Nah, proses internasionalisasi ini kalau secara konseptual, ini akan melahirkan interaksi kebudayaan, termasuk proses industrialisasi, termasuk proses masuknya industri. Jadi ada industrialisasi yang mungkin nanti bergerak lewat jalur Pantura. Nah, kenapa lewat jalur Pantura? Karena perdagangannya lewat, ya mungkin perjalanan laut, lewat perairan, ekspor impor mungkin seperti itu. Nah, memang ini dikenal sejak lama di Asia Tenggara bahwa memang Balongan ini industri yang memang paling megah di 5 negara, terutama ASEAN. Untuk itu mari kita kaji ulang awalnya kira-kira seperti apa sih munculnya industri terbesar di Indramayu, di Balongan ini. Apakah memang ada desain dari orang-orang zaman dulu hingga dipraktekkan bukti menjadi industri yang super raksasa, barangkali mega raksasa, barangkali seperti itu. Saya pernah silaturahmi ke makam Mbah Buyut Berdodra di Indramayu ya. Itu sempat membaca filosofinya. Ini mungkin karya tulis beliau yang diwariskan untuk kita-kita, yang harus kita pahami bersama sebenarnya. Itu isinya niti sastra Jawa dengan macapat Jawa, yang kalau tidak salah bunyinya begini: Nanjung Benjing Allah nyukani karahmatan kang linu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia begini: esok nanti Gusti Allah memberi rahmat yang berlebihan. Ya tentu saja kalau rahmat ini asal katanya rohima yarhamnya, welas asih yang berlebih untuk Indramayu ini. Makanya sampai sekarang SDA-nya ya tidak habis-habis. Nah, kemudian pada bait kedua saya sempat menyimak dengan bunyinya begini: Dermayu muli harja tan ana suwiji-wiji. Ya, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Indramayu subur makmur, tidak ada bandingan. Coba bandingkan, Indramayu subur makmur, tidak ada bandingan dibanding kabupaten-kabupaten lain. Kita Indramayu di sini yang subur.
Ya, insya Allah mudah-mudahan ya, pengelola kebijakan Kabupaten Indramayu ini bisa mendengar obrolan kita ini. Ya, artinya memang anak cucunya ya, ini membutuhkan ya, kemakmuran, membutuhkan ya, sadar mapan. Ya tentu saja kalau sadar mapan berisi sandang pangan dan sandang rohani. Insya Allah kira-kira pemangku kebijakan akan melirik ke situ. Saking syukurnya Indramayu itu dulu pernah ditengarai oleh Mbak Buyut berorder seperti itu. Indramayu Muri Harja tanahnya saya biji-biji. Kalau begitu Buyut tahu kenapa mereka tahu. Sebab mereka ini seorang futuris. Futuris itu seorang peramal masa depan. Ya tentu saja. Nah, ini ada variabel kontrolnya, nggak sembarangan. Yang itu tidak perlu kita jelaskan lah. Variabel kontrolnya seperti apa? Ini kurang manfaat bagi kita, urusan beliau. Karena memang ahli ilmu batin. Baik, yang ketiga, saya sempat menyimak dengan kalimat pertelannya yen wonten taksaka nyabrang kali Cimanuk. Itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kekinian, pertelannya itu tanda-tanda ya. Yen wonten taksaka, kalau ada ular, baka anak ular, ya taksaka itu ular. Ini majas ular. Nyabrang kali Cimanuk, melintasi kali sungai Cimanuk. Ya mungkin ini majasnya majas apa ini? Mungkin majas istiaroh. Nah, majas istiaroh berarti merujuk kepada materi benda, bisa jadi pipa atau apa itu. Seperti itulah kira-kira seperti majas. Analoginya seperti itu. Iya, partelanya yang mententaskan nyabrang kali Cimanuk. Jadi kalau lahir industrialisasi di Indramayu tidak aneh, memang sudah ditengarai dari zaman dulu. Tahun 1500 Mbak Buyut mengatakan seperti itu, dituangkan dalam format yang tertulis. Ini bolehlah, ini dari Padepokan Pendawa 5 menyebutnya Grand Theory. Ini teori besar Indramayu dari Mbak Buyut. Ini kalau kita pahami makna kulit dan isinya, ya insya Allah tadi sadar mapan tadi ya akan tercapai. Sandang pangan, sandang rohaninya akan terwujud. Ya mudah-mudahan ya pemangku daerah Kabupaten Indramayu, terutama Ketua DPRD Kabupaten, Ibu Bupati, ya ini peduli dengan industrialisasi ini. Untuk rakyatnya biar sejahtera. Itu tadi. Nah kemudian pada bait selanjutnya, bait 4 ya. Sumur kejayaannya deres milih. Majas apakah ini? Kalau dalam bahasa Indonesia apa sumur kejayaannya? Mungkin sumur ini mungkin sumur gas ya, deres milih. Sumur kejayaannya deres, mungkin sumur minyaknya nih ya produktif, deres milih, selalu mengalir. Bahkan bolehlah disimbolkan dengan simbol-simbol mungkin nasional ya, ini secara nasionalis. Kebuyutan sing diblengkeri bendera merah putih ya. Diblengker kode nasional bendera merah putih itu biasanya tidak jauh dari radius 1 km, berarti 1000 meter untuk minyak gas. Barang anak pirang wiwitan kebuyutan sing diblengkeri kode nasional dari bendera merah putih. Ya ampun sepirang-pirang. Nah berarti kita ketahui bahwa sumber daya alam kita masih pirang kanggo buyut canggawareng kayak di bakal top. Coba titeni 1000 meter, 1 km dari radius pohon yang dibungkus bendera merah putih. Mungkin ini kode nasional ya. Tadi interaksi kebudayaan. Nah kenapa saya bilang interaksi kebudayaan? Yang nyata kan gue luru impen, kan gue luru adem-adem pada marketing kebuyutan kan.
ya wiwitannya diopen orang ditegur karena memang ini kode nasional. Ana sing kanggo tempat wirid, ana sing tempat kanggo gleleng. Ya mungkin bari zikir, bari apa ya, seperti itulah. Dieksplor sampai ke konsep budaya. Padahal nyatanya pun tuh jari-jari 1000 meter minyak gas sing wiwitan pun tuh. Ya mudah-mudahan ini obrolan kamu kayaknya obrolan real bisa dipahami secara faktual, secara nyata. Ya tinggal dihitung gua sepira-pira wiwitannya sing dibungkus bendera merah putih itu. Titik nana, radio lah saya kata. Sumber kejayaannya terus milih pun sumber minyaknya terus mengalir. Terus bait yang selanjutnya berarti bait kelima itu ada yang saya baca tulisan yang berbunyi delepak muruk tanpa patra. Nah kalau delepak ini kalau bahasa sekarang lampu muruk, delepak muruk tanpa patra. Berarti lampu muruk nganggo lengah. Apa kunku? Apa? Delepak muruk tanpa patra, lampu menyala tanpa minyak. Listrik. Cerdas sampai listrik. Jadi listrik ini mesti ramal di Mbah Buyut sejak 1500 tahun ya. Ya mungkin alas Bandaliwu kan boro-boro listrik. Tetapi ya memang kenyataannya terjadi. Delepak muruk tanpa patra. Jadi patra itu lengah. Lampu muruk diganggo. Jadi delepak itu semacam damar nganggo minyak kacang sing nganggo kawung ketulit. Itu warnanya delepak. Mungkin yang Astana Gunung Jati anak kayak kompor. Nah, pada bait selanjutnya untuk sedaya muli harja. Berarti semua makmur. KB makmur. Nah, kalau terjadi ketimpangan sosial dari sana sini, kita nggak perlu bahas di sini. Nah, kita ambil yang persamaannya saja. Tidak perlu ambil perbedaannya. Ya. Kira-kira setuju tidak seperti itu? Biarkan kalau ada perbedaan, ketimpangan sosial, ya maklum, ya manusiawi. Kita ambil sisi baiknya saja lah, hikmah. Insya Allah Ibu Bupati sekarang memperbaikinya. Mungkin yang kurang diperbaiki, yang kurang dicukupi, yang kurang dilengkapi, saling memfasilitasi. Kira-kira seperti itu. Bahkan ruang pendopo yang dulu disekat juga udah dibongkar, udah tidak ada jarak, tidak ada sekat jarak, sudah membaur, sudah bagus. Saya juga setuju Padepokan Pendawa 5 juga merespon, setuju, mengapresiasi. Nah, seperti itu. Jadi seolah-olah kita merasa dekat, merasa saling memiliki, bahwa kita ini saudara, tidak ada sekat-sekat seperti orang lain. Jelas seperti itu ya. Jelas. Itu diulangi lagi. Nah, hadirnya industri di Indramayu ini tadi terjadi interaksi kebudayaan melalui proses internasionalisasi yang secara konseptual disebut interaksi ya, kebudayaan yang melahirkan progres industrialisasi yang sampai sekarang masih kita lihat dengan nyata di Balongan dan tempat-tempat lain. Di Tipat juga masih nyala kan, di Wirakanan juga masih nyala, tempat lain juga masih aktif. Seperti itu. Ada yang lain? Mas Zaki? Nama saya Jeffrey Mona Zaki, pemiliknya Zaki, asal Sumbawa. Saya mau nanya Ki, pendidikan zaman dahulu itu bagaimana sih? Pendidikan yang Mas Zaki ya? Iya. Zaman dulu. Ya, kalau dulu pendidikannya mungkin menggunakan bahasa kaum Mas Zaki. Ya, disesuaikan dengan bahasa kaumnya. Kalau sudah masuk tadi ke proses industrialisasi, sudah masuk ke modernisasi kan beda ya. Ada kurikulum
kurikulum yang kita kenal sekarang mungkin beda. Kalau dulu menggunakan ya logika zaman dulu. Ki, perkenalkan, nama saya Jeffrey Maulana Zaki asal Sumbawa. Saya mau nanya Ki, Ya, boleh. pendidikan zaman dahulu itu seperti apa sih ya? Ya, Mas Jaki. Metode pendidikan zaman dulu tentu saja berbeda metodenya dengan era globalisasinya sekarang ini. Kalau metode dulu itu mengadopsi sistem macapat, Mas Jaki. Macapat itu maca papat-papat, membacanya empat disebut macapat. Itu metode kurikulum pendidikan zaman dulu. Nah, nanti terdefinisi menjadi sub ada bagian-bagian. Kalau sekarang dikenal kurikulum. Nah, cuma terhubung dengan kurikulum ke kehidupan. Nantinya ada kurikulum Mas Kumambang. Ini menceritakan tentang awal kejadian kehidupan manusia masih di perut ibu. Awal kejadiannya manusia tapi masih di utangnya semak, utangnya embok. Itu disebut Mas Kumambang. Kurikulum sekini tentunya beda. Ada ilmu pengetahuan sosial, ada pengetahuan alam, ada matematika dan sebagainya. Itu metode pendidikan UNESCO ya, modern. Nah, terus selain Mas Kumambang juga pendidikan zaman dulu itu ada kurikulum lainnya namanya mijil. Artinya apa? Jadi mijil ini menjelaskan kelahiran seorang anak manusia. Bayi ketika lahir itu disebut mijil. Ya mijil boleh, mijil juga boleh. Yang kelak ini nanti akan ditandur, ditanam. Iya, apa yang ditandur, ditanam? Bayinya ditanam. Keyakinannya. Jadi seperti Syajaratul Yakin, pohon keyakinan. Tuh. Nanti ada pendidikan setelah menjadi bayi, itu ada kurikulum lagi namanya kinanti. Kinanti ini masa kanak-kanak. Kalau tadi masih menjadi bayi, nah kalau sudah kinanti, nah berarti sudah menjadi anak. Yang tentu saja ini pembekalannya harus lebih cukup. Nah, pendidikannya harus lebih kuat, lebih bagus, terutama menanamkan, menanamkan akhlakul karim. Makanya bahkan orang lahiran kadang dipai botol, dipai beras, gendul peot maning, nggak gendul beli peot, di peot man. Ya artinya gelas kosong ini diisi. Ya kalau diisi, misalnya dari pendidikan Yahudi ya jadi Yahudi, dari pendidikan Nasrani ya jadi Nasrani, dari pendidikan Muslim ya jadi mukmin. Pokoknya ya terserah mau gendul peot maning, gendul beli peot, di peot maning. Pernah delong boleh anak uang lahiran bayi waktu bayi gendul. Iya. Ya maksudnya seperti ibarat gelas kosong yang masih kosong harus kita isi dengan baik. Seperti itu. Ya tentu saja yang gelas kosong geletak diisi ya kudu diadekin aja ini. Kalau pula menurut diadegakan karena pating belarat. Iya. Ya cara ngadegakannya perlahan tadi memberikan, meniupkan ilmu pengetahuan wong tuae atau sing dituakaken ya kanggo mijil kanggo bayi mah. Kira-kira kurikulum wong pengen kumaha?
Kira-kira seperti itu kurikulum. Nah, selain Mijil juga ada kurikulum yang lain namanya Kinante, tadi yang masa kanak-kanak yang memang perlu pendidikan yang ekstra yang cukup, pengawasannya juga ya mesti ketat. Buat kadang bocah bergaul, ya, pergaulannya makanan ya melu makanan, tergantung sing di pergauli. Nah, nanti punya anak, besok punya istri, punya anak harus lebih berat. Amin. Kemudian ada yang keempat, materi yang keempat di dalam kurikulum pelajaran tempo dulu itu namanya sinom. Sinom. Dari mulai Mas Kumambang masih di perut ibunya, yang kedua disebut Mijil, masa bayi, yang ketiga disebut Kinante, masa kanak-kanak. Nah, yang keempat disebut Sinom, masa remaja. Tahu nggak Sinom? Guru nggak Sinom sampai sumur pekan. Godongnya asem, godongnya asem. Arahnya Sinom. Ya ngecek, remaja. Arahnya sih Sinom. Nah, masa remaja ini ya, yang harus benar-benar kita perhatikan sebagai orang tua kan. Bahkan masih bayi ditiupkan ilmu pengetahuan lewat tunggungannya. Makanya bakal lokatan acara istighosah, marhaban, waktu pos tunggunan. Itu artinya apa untuk meniupkan ilmu pengetahuan orang tuanya ke anaknya atau orang yang dituakan. Bukan lakar orang tua sehingga kan yang dituakannya siapa? Meniupkan itu maksudnya menurunkan ilmu pengetahuan. Kudu bisa ya apa? Bukan bisa ngaji ya diburuki ngaji. Tujuannya apa? Kongkon ngaji, hampir bisa ngaji ini wong sing ngempos mau kan? Hampir bisa nggak ngaji ini wong tua atau sing dituakan? Yang kone mana yang lingkungannya? Pergaulan lebih luas. Kau bisa ngaji, diajari membaca Al-Quran. Nah, terus dipahami maknanya. Seperti itu. Ini masa sinu. Maca Quran guru-guru nih maknanya. Amber apa ya? Tahu nggak? Supaya apa? Amber guru meranakakan nih. Maca Quran guru-guru nih maknanya amber guru meranakan aja. Oke. Meranakannya amber guru. Ada kehidupan lain setelah kehidupan dunia ini. Ada kehidupan akhirat yang lebih kekal. Guru meranakan aja. Itu. Setelah kita lahir di sini, nanti juga kita berpulang kembali ke asalnya, ke zat yang menciptakan. Seperti itu. Oke, sebut makanya kalau dalam logika Jawa sebutnya sangkan parane dumadi. Apakah nganggo logika pesantren innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata sing pangeran kembali ke kita ini milik Allah dan akan kembali ke kepada. Terus pembekalan seperti itu ketika keluarga kita, anak kita masih dalam kondisi sinom, kondisi remaja. Itu metode pembelajaran klasik 1500 tahun yang masih yang terbungkus waktu, yang terselubung waktu, keadaan yang tidak kita kenal sampai sekarang. Ternyata ajaran ini masih bisa kita kenal, masih kita ambil intisari, masih kita resapi hikmahnya. Ada kurikulum lain setelah sinau, masa remaja, kemudian nanti dewasa, kelak punya istri, kalau laki-laki, kalau istri nanti punya suami. Ini naik satu kurikulum kehidupan lagi, namanya dangdang gula. Dangdang ini artinya pahit. Kalau gula artinya manis. Jadi ketika kita sudah berumah tangga harus siap memasuki pahit dan manisnya ke kehidupan. Iya tentu saja anak makanan, anak makanan yang harus kita
seperti masuk ke dalam manis pahitnya ke kehidupan. Ada kurikulum Mas Kumambang, ada kurikulum Mijil, ada kurikulum Kinanti, ada kurikulum Sinong, ada kurikulum Jangjang artinya Pak pahit, kalau gula artinya manis. Kita masuk, siapapun lanang wadon nanti masuk ke dalam pahit manisnya ke kehidupan, dan itu pasti terjadi. Suara sugi orang melarat kan ya, orang anaknya wong pangkat, orang anaknya wong tani itu akan merasakan semuanya. Nah, tinggal yang harus kita pahami, saudara-saudaraku sekalian, kurikulumnya, kurikulum kehidupan. Kita ini diberi bekal oleh Allah dengan kurikulum kehidupan. Mas Jaki masih ingat nggak apa kurikulum kehidupannya itu? Ada kurikulum, kurikulum melihat, ada kurikulum mendengar, dan ada kurikulum merasakan. Kalau matematika, PMP, itu nggak boleh sekolah. Kalau sudah masuk dalam manis pahitnya kehidupan, kurikulumnya bukan IPS, tetapi kurikulumnya apa yang kita lihat, singkaton, apa yang kita dengar, singkrungu, dan apa yang kita rasakan. Sementara yang kita rasakan ini apa? Sebab dirasakan dirasakan sendiri. Iki semene kita ake wonge ki Mas Jaki, ini banyak orang hakikatnya dirasakan sendiri. Senang susah dirasakan. Wong saya jadi ngerti orang. Nah, kenapa sendiri-sendiri? Karena lagi pernah jadi Mas Kumambang di Jero Weteng tuh, di Wetengnya semua sendirian, dewek. Bahkan bayi kembar 5 kayak hakikatnya dewek, metu dewek. Nasibnya dewek. Ya mohon maaf, digotong mana gak ditinggal dewek. Bahkan juga awal nih Pak Bupati ditinggal dewek kan. Menghadapi pertanggungjawabannya juga sendiri-sendiri dewek. Makna dewek kan Mas Jaki tahu sendiri-sendiri. Ternyata Gusti Allah sedang menunjukkan kemahatunggalannya. Tuh. Jadi sekali lagi, ketika berada di dalam perut ibu kita sendiri disebut Mas Kumambang, kemudian menjadi biji, kemudian Kinanti, kemudian Sinong, terus Jangjang masuk manis pahitnya, semua akan merasakan dan dirasakan sendiri. Sebenarnya masih banyak kurikulum yang harus dijelaskan, Mas Jaki. Kurikulum pendidikan zaman tempo dulu 1500 tahun yang silam. Tapi saya sudah kira ngobrolnya bisa bisa kesuwen dia masih kari 5 mani. Masih kari 5 mani. Masih akeh. Mana kamu terang suka peragat dulu. Ya peragatan. Wis ngelekep. Ya kira-kira nanti disambung yang selanjutnya Mas Jaki ya. Iya. Terakhirnya itu sampai pucung Mas Jaki. Pucung itu dibuntal dulu. Nah, terakhirnya. Pucung. Iya, nanti kita diskusikan di luar diskusi ringan kita. Bolehlah kok. Gampang kok disambung. Kita 6 kurikulum saja dulu. Masih ingat Mas Jaki ya? Iya. Coba pertama Mas Kumambang, Wijil, ya, Kinanti, ya, Sinom, ya, dan Tanggula. Ya, siap. Oke. Sudah cukup? Ya. Paham? Ya, ya, amin. Perkenalkan, nama saya Randy dari Temiang. Ada nggak sih istilah-istilah teknis tentang kebatinan? Iya. Istilah teknisnya ya, tentang kebatinan. Di Jawa, kebatinan itu disebutnya kabruh kejawen atau Jawaisme. Bakal belajar Jawaisme, belajar kejawen. Nah, itu berarti belajar ke kebatinan. Kata dasarnya Mas Randy, buntu batin.
awalan itu akhirannya kata dasarnya batin disebut kebatin. Nah, kenapa ada akhiran karena ini diikuti oleh banyak orang. Seperti misalnya kalimat bakar ya, kalau ada akhiran ini menunjukkan kata banyak, ngulap-ngulap kebakaran. Bahwa kebakar ya beli untuk banyak wedang. Misalnya kalimat, ya banyak lah yang perumpamaan seperti itu banyak. Kata dasarnya batin. Nah, apa maknanya kebatinan ini? Kebatinan ini adalah pendidikan klasik, ya, untuk mendidik kepekaan hati. Sebut baik baka bahasa budaya tinggi tasawuf Jawa. Karena tasawuf ini adalah sebuah pembelajaran, tentu saja ada istilah-istilah teknisnya. Istilah teknis dalam pembelajaran kebatinan ini, yang pertama yang harus kita ketahui, yang pertama adalah metafisika. Metafisika ini meliputi hal-hal yang bukan fisika, non materi, jadi imaterial, bukan material, sifatnya lebih halus. Tadi Mas Jaki awal pembukaan ngaji aladina yu'minuna nabil goib, nah dan seterusnya. Ini perkara goib. Jadi beda tidak goib dengan mistik? Goib dengan mistik sama, beda. Beda. Sebab yang namanya goib hanya Allah saja. Kalau yang lain itu bukan goib. Seperti malaikat, Nabi Muhammad pernah bertemu malaikat, jadi nggak goib. Hanya karena pelajaran kita belum ke sana. Terus bakteri nggak kelihatan. Padahal itu kalau pakai mikroskop ada. Anak-anak ketika belajar di sekolah, ya, dikasih PR, terus diisi, diberi nilai. Ya, anak-anak goib nggak tahu nilainya berapa, tapi gurunya nggak goib. Ya, seperti itu. Nah, oke. Jadi makna mistik ini tadi dijelaskan lebih awal. Secara ilmiah harus berdasarkan matematik. Ya. Karena setiap tampilan aksaranya mewakili angka. Nah, jadi makna mistik pun harus berorientasi ke matematik. Itu disebut metafisika, wilayah yang imaterial ya. Meta, bukan fisika. Istilah teknis yang kedua selain metafisika adalah mistika, pelajaran mistik. Hal-hal yang mempelajari tentang pelajaran goib yang terikat. Nah, kalau goib yang dijelaskan Mas Jaki ngaji itu goib yang mutlak. Artinya hanya Allah saja kalau wujud. Kalau yang lain ini diciptakan maujud karena diadakan. Nah, yang ada ini karena diadakan. Disebut bukan wujud, tapi maujud karena diadakan, diciptakan. Yang kedua wilayah mistik. Nah, jadi ini padepokan ini yang perlu dipahami, awas. Ini bukan laboratorium mistik. Iya, ini bukan laboratorium klinik, tapi di sini adalah tempat ya para salik, tempat orang yang sedang bada suluk, sedang belajar ilmu batin. Tadi kebatinan tadi kata dasarnya batin dia. Pelajaran yang mendidik kepekaan hati. Nah, cuma wong Jawa nyebutnya ke Jawen atau Jawa isi. Kemudian istilah teknis yang ketiga itu namanya etika. Pertama metafisika, yang kedua mistika, yang ketiga etika. Etika ini pelajaran yang mempelajari tentang tata krama, tentang adab. Iya, makanya dianjurkan untuk belajar ilmu etika, jadi beradab. Iblis juga berilmu, karena orang beradab, sawatin pangeran, diusir pangeran. Padahal iblis juga berilmu, karena orang sopan, jelek pangerannya, akhirnya bermasalah.
Nah, kita juga dalam kehidupan sehari-hari minta enggak, beri dulu. Nah, ketika memakai etika, ya tentu saja orang juga akan, karena kebaikan itu untuk diri kita sendiri sebenarnya, bukan untuk orang lain. Mari kita berbuat ya dengan sesuatu yang lumrah, yang wajar, aja digawe-gawe sebiasa ya kode etik itu selesai. Nah, kemudian istilah teknis yang keempat itu namanya estetika. Jadi meliputi keindahan. Estetika itu adalah keindahan. Diharapkan dengan belajar kebatinan itu menjadi salikun itu. Salikun itu orang yang belajar namanya salikun. Atau disebut salik. Nah, itu diharapkan jiwanya indah. Nah, kalau jiwanya sudah indah, tentu saja jiwa-jiwa kita ini sudah berprestasi. Guru juga senang kalau siswanya berprestasi. Nah, ketika jiwa kita dibimbing oleh Allah menjadi jiwa-jiwa yang berprestasi, memahami kurikulum kehidupannya, ya tentu saja anak ini menjadi anak yang cerdas, bisa lulus dari segala ujian-ujian di sekolah. Kita ujian kehidupan. Jadi diharapkan kita untuk sekarang dan yang akan datang mulai belajar ya, memahami kondisi jiwa kita sendiri. Diharapkan agar jiwa kita menjadi berprestasi, sehingga jiwa kita kuat. Corona pun tidak akan mampu menembus jasad kita, karena jiwa kita kuat. Seperti itu. Jadi terakhir keindahan. Nah, namanya estetika. Nah, estetika dalam ilmu kebatinan di sini tentu saja bukan merujuk kepada hal-hal yang bersifat material, bukan. Ini merujuk kepada jiwa seseorang. Nah, karena kita maklumi bersama, kita ketahui bersama memang dimensi jasmani rohani ini dibimbing oleh kehidupan jiwa. Nah, jiwa kita yang merasakan, yang bertanggung jawab. Sampai Allah sendiri dalam surat Al-Fajr itu memanggil jiwa-jiwa yang tenang, bukan yang senang, bukan, yang tenang. Masuklah ke dalam jamaahku, masuklah ke dalam surga. Karena jiwa yang tenang ini tentu saja yang berprestasi, memiliki estetika indah. Jadi sangat beruntung kalau sampean-sampean mempelajari kebatinan. Jadi bukan mencah dulu. Kalau mencah bela diri itu olahraga, bukan olah batin.